Di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Cewek-cewek yang suka belanja. Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Saya ulangi lagi, suka-suka mereka. Pakai imajinasi mereka untuk menyalurkan itu, untuk mendapatkan return untuk mereka yang paling baik. Tapi kalau dari Menkyu sendiri arahannya apakah? Maksudnya lebih prefernya ke proyek-proyek yang komersil swasta, apakah proyek prioritas pemerintah gitu? Yang kita bilang jangan dipakai beli bond dan jangan dipakai beli SRBI. Hanya itu aja. Yang lain market base, suka-suka mereka. Tapi Menkyu, kebijakan Bapak dikritik Pak Didik, itu gimana Pak? Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkyu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September 2021 bulan Mei. Nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Pak, kalau yang 200 triliun itu, tapi ini yang silpa Pak? Silpa apa SAL gitu Pak, yang berasal yang 200 T itu? Nggak ada urusan, pokoknya uang saya di bank saya geser, dari BI geser. Jadi Anda punya. Ini bukan dipinjemin, saya taruh aja, saya pindahin uangnya. Seperti Anda punya uang di bank A dan bank B, Anda pindahin uangnya dari bank B ke bank A. Uang Anda tetap kan? Bentuknya sama ya, tabungan apa-apa. Jadi nggak masalah, cuma pindah aja. Cuman karakteristiknya beda. Kalau bank sentral nggak bisa diakses oleh perekonomian dan perbankan. Kalau di bank biasa bisa diakses dan bisa menyebar dan bisa memberi stimulus ke perekonomian. Itu utamanya. Jadi banyak yang salah mengerti. Seolah-olah saya memakai SAL untuk pembangunan atau uangnya saya ambil untuk pembangunan tertentu. Tidak. Saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi uang tambahan ke mereka. Jangan santai-santai aja jadi naruh uang di bank sentral, di obligasi, nggak ngapa-ngapain, enak banget. Jadi sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka, fungsi untuk apa perbankan dibuat. Himbarannya siapa Pak yang pusing Pak? Kemarin katanya apa ya? Saya pikir semuanya pusing. Pak, kalau stimulus anggarannya Udah berbulan gimana? Untuk stimulus yang terakhir kemarin diluncurkan, anggarannya berapa dan berapa yang udah Saya pikir yang paling besar kan yang 7 triliunan kan, yang untuk apa tuh? Saya lupa, 7 triliun untuk beras yang 2 kilo. Itu akan kita kasih 20 kilo ya, 2 kali 10, 2 bulan kali 10 kilo. Itu kan kasih 2 bulan pertama. Nanti kalau masih kurang kita kasih lagi. Pak, quote of the day dong Pak untuk anak muda yang keuangan. Nah, apa quote of the day? Nggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Pak, yang soal 200 kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Pak, yang kemarin 200 T itu gimana Pak menghasilkan biar NPL? Itu quote of the day apa? Quote of the day untuk anak muda Pak untuk memulai bisnis atau memanage keuangan dong. Jadi kalau mau berinvestasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Untuk cewek-cewek yang suka belanja Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Takut bahaya Bapak, strategi Bapak itu dianggap sebagai dibandingin sama pemain sepak bola tuh kayak strategi menyerang gitu Pak, dibandingkan dengan Bu Sri Mulyani yang ofensif. Itu ada tanggapan? Ya defensif, sorry. Saya nggak tahu, yang saya tahu beginilah cara menjalankan fiscal policy yang baik. Saya nggak pernah main bola juga, nggak jago. Mungkin kalau main saya ketinggalan terus, udah tua, nggak bisa. Tapi basically itu pada dasarnya itu. Ilmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, Anda sudah anggarkan, habisin. Kalau nggak berani ngabisin, jangan didesain, jangan direncanakan. Itu aja.
Jadi ngambil Pak, yang berani 200 langkah P gitu itu ya Pak? memastikan biar nggak NPL gimana Pak? Itu Apa? kan untuk memacu kredit biar nggak non performing loan gimana Pak? Kan perbankan cukup pinter harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman nggak hati-hati jadi NPL, ya harusnya mereka dipecat. Tapi Pak, masalahnya kan sekarang katanya demand-nya yang lagi rendah. Demand kredit. Banyak orang yang nggak mau ngambil kredit Iya. gitu Pak. Siapa bilang? Tahun 2000, Anda ada ekonomi yang bilang begitu kan? Dia mesti belajar lagi ekonomi. Sebelumnya memang Jadi Tanya begini, memang seperti apa Pak? tahun 2021 semua sama kan? Waktu itu kredit tumbuhnya rendah sekali. Semua orang bilang kita kredit nggak bisa tumbuh sebelum ekonominya membaik. Saya balik, saya injek uang ke sistem dengan cara tertentu ya. Saya kan bukan menteri, bukan gubernur bank sentral, tapi kita injek uang ke sistem pada waktu bulan Mei 2021 cukup signifikan. M0 tumbuh double digit, dalam hampir waktu yang hampir bersamaan kredit juga tumbuh. Teorinya begini, kalau Anda tiba-tiba, ini berhubungan dengan opportunity cost of money. Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada dan uangnya ada misalnya, kan orang yang punya uang jadi nggak sayang belanja lagi. Kenapa? Loh, bunganya lebih kecil dari sebelumnya, gue habisin aja duit saya, kira-kira gitu. Sementara orang yang perusahaan yang mau ekspansi nggak takut lagi pinjam uang. Kenapa? Bunganya lebih dari sebelumnya. Ini kesempatan untuk berekspansi. Teorinya seperti di belakang layar, tapi empirisnya sudah kita perlihatkan di tahun 2021. Pada waktu itu kalau Anda rapat KSSK, mereka akan bilang ekonomi nggak bisa, kredit nggak bisa bagus karena ekonominya belum tumbuh. Saya bilang enak amat kerjanya kalau gitu. Regulator ngapain? Jadi kita balik waktu itu dan berhasil. Itu bukti yang nyata. Optimis tahun ini bisa seperti itu lagi ya Pak? Targetnya berapa? Saya nggak optimis, tapi biasanya perilaku dari sistem perekonomian nggak berubah. Kalau saya kasih pok gini, biasanya begini, saya segini pasti gini terus. Jadi dia nggak akan berubah-ubah. Itu akan berubah mungkin setelah ada perubahan generasi, satu generasi, dua generasi, setelah kebiasaan Anda berubah. Ini kan masih pelaku sama kan dalam 10 tahun terakhir. Jadi kemungkinan besar responnya akan sama. Kalau hitungan Jadi kalau tahun orang ekonom seperti itu ngelihat empiris statistik behavior seperti apa. Wah, once apa? Segera setelah kita tahu behavior system, kita bisa memanipulasi dan sistemnya akan merespon dengan respon yang sama. Itu yang saya pakai. Pak, kalau hitung-hitungan PPSK, Pak, Bapak itu udah akan dibahas terlihat belum sih, Pak? berapa lama Pak? Apa? Akan terlihat berapa lama targetnya? Ke ekonomi biasanya sih ke ekonominya 2 bulan 3 bulan kelihatan, tapi kalau pertumbuhan kredit mestinya 1 bulan udah kelihatan. Tapi yang jelas gini, perbankan lagi gelisah untuk menyalurkan uang ke sistem perekonomian. Market tahu, para pelaku ekonomi tahu, para deposan udah mulai merasakan, para pemilik perusahaan sudah merasakan, oh ya pasti tawaran itu kredit, mau nggak kredit, itu dirasakan oleh ekonomi, pelaku ekonomi keseluruhan. Itu pelan-pelan akan atau dengan cepat akan masuk ke sistem perekonomian, akan membalik arah sentimen semua kita. Yang tadinya Anda takut-takut, oh Indonesia gelap, mungkin sebentar lagi Indonesia terang sedikit. Pertamanya semakin ke depan semakin terang lagi. Jadi nggak usah takut. Pak, stand pemerintah RUU soal PPSK PPSK, Pak. udah dibahas belum? Udah dibahas belum sih Pak? Di Untuk pemerintah, RUU Pak? PPSK perubahan Yang apa? Yang P2SK Pak, maksudnya mau nambah mandat Bank Indonesia untuk lapangan kerja dan mekanisme baru untuk belum sebelum masuk ke Kementerian Keuangan. Saya dengar tadi akan dirubah, tapi belum masuk ke meja saya sampai Tapi sekarang. mungkin ada usulan dari Kementerian Keuangan Pak untuk PPSK Pak. Kenapa mesti dirubah?